Shalom Aleichem Beshem Yeshua HaMashiach. Apa kabar saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus? Sehat selalu ya. Haleluya. Baru-baru ini ada yang bertanya kepada saya, Pak, di manakah saya bisa belajar bahasa hewan, khusus bahasa binatang, bahasa tumbuhan, bahasa cabai-cabean, bahasa tomat dan lain sebagainya. Hey, what's wrong? Saya bilang. Karena saya terinspirasi dengan Markus 16 ayat 15 yang mengatakan, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Loh, sampai begitunya ya. Saya bilang, nggak sekalian aja Pak belajar bahasa planet Pak, supaya nanti kalau ke planet Mars bisa menginjili orang-orang planet Mars. Lucu juga ya. Iya Pak, saya mau menginjili anjing, kucing, semut-semut Pak, di rumah saya banyak. Dodo. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nah inilah saudara, membaca ayat itu harus dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Kedua, harus baca tekstualnya, kontekstualnya, kritikal teksnya. Bila perlu baca sejarah dan budaya setempat tentang ayat ini, tentang budaya Yahudi dan lain sebagainya. Dan kemudian kalau perlu baca dalam bahasa aslinya, Aramaikah, Yunanikah, bahasa Ibranikah, itu baru bisa mengartikannya dengan tepat, tidak salah-salah. Banyak literatur lah. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini maksudnya begini. Markus itu menulis Injil ya untuk orang-orang non-Yahudi Romawi. Kalau Matius ya untuk orang Yahudi dia menginjil. Tulisannya untuk orang Yahudi itu Injil Matius. Nah, dulu sejarahnya bangsa Yahudi ini menganggap dirinya paling super, paling hebat, paling di atas bangsa-bangsa lain. Sehingga mereka menganggap manusia itu cuma Yahudi, ya manusia itu cuma bangsa Yahudi, yang lain bukan manusia. Yang lain itu dianggap makhluk-makhluk. Yang manusia itu menurut bangsa Yahudi ya cuma bangsa Yahudi. Mengerikan, saking merasa diri paling hebat. Nah, karena Markus seorang Yahudi yang ingin menginjili non-Yahudi, Romawi dan non-Yahudi, maka dia menulis, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Artinya, beritakanlah Injil ke non-Yahudi, Romawi, dan lain sebagainya. Kalau dia menulis beritakanlah Injil ke segala manusia, itu dianggap orang Yahudi cuma khusus untuk orang Yahudi saja. Karena mereka merasa yang manusia cuma orang Yahudi. Karena tahu seperti itu, karena tahu dia kondisi saat itu seperti itu, Markus yang orang Yahudi enggak menulis beritakanlah Injil kepada segala manusia. Dia tulis segala makhluk. Artinya beritakan Injil keluar Yahudi, ke Romawi dan lain sebagainya. Itu artinya beritakanlah Injil ke segala makhluk. Jadi sesama manusia juga tetapi di luar Yahudi. Karena kesombongan Yahudi lah yang membuat dia menulis seperti itu. Karena orang Yahudi menganggap yang paling manusia cuman ya Yahudi. Karena Markus orang Yahudi ingin menginjil bangsa lain, nggak tulis menginjil kepada manusia. Nanti disangka untuk orang Yahudi saja. Makanya tulisannya beritakanlah Injil ke segala makhluk. Untuk manusia-manusia juga non-Yahudi, yaitu orang-orang Romawi dan non-Yahudi. Untuk mendukung ayat ini kita baca ayat 16-nya. Markus 16 ayat 16 dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, setelah menginjil orang-orang segala makhluk yang disebut manusia non-Yahudi ke segala makhluk, seluruh manusia-manusia di luar Yahudi, jika mereka percaya, dibaptis. Siapa yang dibaptis? Ya manusia, makhluk yang bernama manusia. Dari zaman dulu nggak ada yang dibaptis itu ayam, kucing, hewan, gorila, singa, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Yang dibaptis itu manusia juga, saudara-saudaraku. Jadi
beritakanlah Injil kepada segala makhluk, artinya beritakanlah Injil kepada manusia-manusia non-Yahudi, Romawi, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut beritakanlah Injil ke segala makhluk. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini aku mau berdoa untuk orang-orang yang menonton video ini. Berkatilah mereka, berilah kekuatan semua yang mereka butuhkan, Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang mengalami beban-beban berat Engkau angkat. Jadikanlah mereka firman-firman terbuka bagi orang lain, untuk membawa berkat-berkat bagi orang lain, untuk semakin setia, semakin taat kepada Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan Yesus, berkatilah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.